Pak Wapres, kami juga laporkan bahwa negara mana saja yang masuk paling besar. Yang pertama itu adalah masih Singapura, Pak Wapres. Jadi 2019, 2020, 2021 sampai dengan 2022 pertengahan itu masih Singapura. Sekalipun saya yakin uang ini bukan uang Singapura semuanya, sebagian uang orang Indonesia. Biar sumpah potong kucing, saya tidak yakin uang orang Singapura semua. Sebagian uang orang Indonesia, sebagian Singapura dijadikan sebagai hub untuk mereka penetrasi masuk ke Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati, yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Makanya kemarin kita minta tolong sama Ibu Menkyu untuk kita membangun financial center, Bu, ya, di IKN. Supaya orang mau masuk, uang dari luar negeri itu nggak perlu mampir di Singapura. Dan saya udah ngomong sama mereka, ngapain kalian masuk di Singapura? Gitu. Yang kedua baru Tiongkok. Yang menarik adalah Eropa yang selama ini tidak pernah menjadi bagian dari 10 besar. Sekarang udah menjadi ada dua negara yang menjadi 10 besar. Malaysia ini bukan uang Malaysia juga. Ini uang Korea. Investasi Lotte, Bu, yang mangkrak 60 triliun yang sekarang konstruksinya sudah mencapai hampir 50%. Itu vehicle-nya dari Malaysia. Kita termasuk negara yang memiliki growth pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun negara-negara lainnya. Akan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Kan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu. Sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Untuk mencegah uang Indonesia mampir ke Singapura, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani untuk membangun pusat keuangan atau financial center di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Singapura selalu memimpin dalam daftar negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Sejak 2019, Singapura selalu menjadi negara asal investor terbesar dengan nilai investasi ke Indonesia berada di kisaran 6,51 miliar dolar Amerika Serikat hingga 9,78 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data di Kementerian, Singapura adalah investor nomor 1 di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 13,28 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 199,2 triliun rupiah. Karena itulah pemerintah berencana membangun financial center di IKN supaya orang mau masuk, uang dari luar negeri itu gak perlu mampir ke Singapura. Meski secara data Singapura dianggap sebagai investor terbesar di Indonesia, namun Bahlil meminta masyarakat untuk tidak terkecoh dengan data tersebut. Sebab sejumlah negara termasuk Indonesia menjadikan Singapura sebagai hub sehingga uang yang ada tidak semuanya milik Singapura. Namun demikian Indonesia dinilai tidak perlu cemburu dengan pencapaian Singapura, sebab tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia saat ini terus meningkat. Bahkan perusahaan energi raksasa yang berbasis di Abu Dhabi ingin menjadikan Indonesia sebagai hub dari investasinya di Asia Tenggara atau ASEAN.
Investasi itu menyusul kian membaiknya kebijakan pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi. Dengan membangun kebijakan yang lebih kekinian, bukan tidak mungkin para investor akan mengajak mitra-mitra dan investor rekanannya dari seluruh dunia untuk masuk ke Indonesia, tidak lagi melalui negara tetangga. Indonesia bisa menjadi pusat keuangan di Asia, di mana banyak perusahaan dan bank dari negara asing yang mendirikan cabang-cabangnya. Dengan begitu nantinya diharapkan akan banyak transaksi keuangan dan bisnis yang melibatkan jumlah dana yang besar, bukan hanya antara perusahaan-perusahaan, melainkan juga antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan dari negara lainnya. Indonesia juga bisa menyusul keunggulan Singapura dalam hal kemudahan dalam mengajukan izin usaha, pajak perusahaan yang rendah, dan komitmen kuat pemerintah pada penegakan hukum sehingga menempatkan Indonesia menjadi pusat bisnis keuangan di Asia dan di dunia. Indonesia merupakan negara yang terbuka menerima investasi dari negara manapun. Posisi Indonesia yang bisa saja dianggap membahayakan bagi negara lain yang sudah merasakan untung duluan. Indonesia perlahan namun pasti memiliki kepercayaan di sektor keuangan, dan itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah negara yang selalu melakukan penyesuaian fundamental terhadap semua regulasi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain dalam mengalirkan dananya. Maka kita harus memberi apresiasi atas upaya maksimal dan totalitas pemerintah. Dalam hal ini Jokowi dalam membangun negeri ini. Banyak kemajuan yang telah dicapai, meski upaya dan kerja keras pemerintah tidak selamanya mulus. Sejalan dengan pembangunan ekonomi yang menanjak dengan investasi yang meningkat, kerap membuka peluang untuk menjadi incaran para koruptor. Karena itu penegakan hukum terus diperhatikan jika ingin menjaga pembangunan terus berjalan tanpa digerogoti para maling yang dengan lihai siap mencari celah dan peluang untuk korupsi. Segala upaya ini menjadi jawaban sekaligus angin segar serta kenyamanan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, kerja keras Jokowi dalam bidang ekonomi dengan sendirinya akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.